Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang vaporize atau vacuum packing on organic rice, yaitu penerapan teknologi vacuum packing dalam pengemasan beras organik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agna Alfasrita dengan NPM 203402020. Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi beras paling besar di dunia, karena beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia dan lebih dari 90% masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras. Pada saat ini, masyarakat mulai beralih ke beras organik sebagai dampak dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Salah satu sentra penghasil beras organik yang berada di Provinsi Jawa Timur adalah di Desa Penhiuan. Desa ini terletak di selatan kaki Gunung Kawi dan memiliki luas area pertanian mencapai 717 hektar. Dalam budidaya beras organik, para petani membentuk kelompok tani dengan tujuan sebagai sarana bertukar informasi berkaitan dengan peningkatan kualitas beras organik. Salah satu kelompok tani tersebut yaitu kelompok tani Kurnia Indah. Permasalahan yang dihadapinya yaitu kualitas beras yang cepat menurun akibat adanya serangan hama. Hal ini menyebabkan tingkat kepuasan konsumen menurun dan banyak beras yang kembali akibat rusak sebelum laku dijual. Kondisi kelompok tani Kurnia Indah. Dalam proses pengemasan, kelompok tani Kurnia Indah mengemas beras organik menggunakan alat hand sealer dengan kemasan plastik tipis, yang mana kemasan beras organik kelompok tani Kurnia Indah mengalami penggelembungan pada kemasannya, sehingga kemasan mudah sobek ketika mendapat tekanan. Akibatnya, masa simpan beras organik hanya bertahan 2 bulan saja. Selain itu, beras akan mengalami perubahan fisik serta banyak ditemukan kutu di dalam kemasan. Oleh sebab itu, kelompok tani Kurnia Indah menyiasati permasalahan tersebut dengan melubangi ujung-ujung kemasan agar kandungan udara di dalamnya keluar. Teknologi vaporize merupakan suatu inovasi teknologi tepat guna dalam proses pengemasan beras organik dalam keadaan vakum. Dengan teknologi vacuum packing, akan menyebabkan produk di dalamnya terlindung dari pertukaran gas atau air dari luar, mencegah masuknya serangga dan binatang kecil lainnya dalam wadah selama penyimpanan. Penerapan teknologi vaporize ini ditujukan untuk kelompok tani Kurnia Indah sebagai solusi pemecah masalah dalam hal pengemasan. Dengan biaya pembuatan vaporize yang relatif lebih murah, namun tetap memiliki kualitas yang sama, maka kelompok tani Kurnia Indah dapat menggunakan teknologi vacuum packing tanpa harus mengeluarkan biaya dalam jumlah besar. Gambar pertama ini penggelembungan kemasan, kemudian terdapat yang kutu. Yang kedua, pengemasan beras. Gambar kedua, pengemasan beras organik menggunakan hand sealer. Metode pelaksanaannya, tahapannya yang pertama, studi literatur. Berisi serangkaian kegiatan pencarian dan pengajian sumber-sumber yang relevan dan terpercaya. Yang kemudian, kedua, pendesainer alat. Kemudian ada pengumpulan alat dan bahan, pembuatan alat, uji coba, dan terakhir evaluasi. Pendesainan vaporize terdapat 3 sistem. Yang pertama, pendesainan cetakan, pendesainan alat packing, dan pendesainan handy bag. Perencanaan cetakan disesuaikan dengan berat dan sifat porositas beras yang akan dikemas sebesar 5 kg tiap kemasan. Cetakan didesain berbentuk persegi panjang agar menghasilkan kemasan beras yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada visual kemasan. Pada bagian dalam cetakan dipasang bantalan yang berfungsi untuk menambah tekanan pada kemasan, sehingga udara di dalam kemasan dapat terdorong keluar. Keadaan ini yang akan menyebabkan kemasan beras menjadi vakum. Pendesainan alat packing ini dibuat dengan sistem pemvakuman pada kemasan. Keadaan vakum terbentuk dari pompa untuk menghisap fluida. Setelah kemasan vakum, maka dilakukan pengepresan kemasan menggunakan alat sealer. Terakhir, pendesainan handy bag pada kemasan beras difungsikan untuk mempermudah konsumen dalam mobilisasi. Handy bag didesain praktis dengan lubang pegangan pada bagian atas kemasan. Tadi tahapannya pengumpulan alat dan bahan, pembuatan alat, pengujian alat, sosial dan monitoring di tempat, evaluasi agar
dapat hasil yang maksimal. Terakhir, pembuatan laporan akhir. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.